Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ini adalah tugas kedua saya yang berjudul kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan ini merupakan penelitian sederhana yang saya lakukan di Madrasah Sanawiyah Al-Hakim yang berada di daerah Cipuntang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Latar belakang pendidikan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu harus ada upaya dalam peningkatan mutu pendidikan, bagaimana strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya adalah bagaimana terjadinya kerjasama antara guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Guru dan orang tua harus saling melakukan komunikasi untuk mendiskusikan perkembangan anak, perkembangan belajar mereka, sebagaimana yang dikutip oleh Anita. Martin Luther mengatakan agar anak memperoleh bekal yang maksimal, sekolah dan orang tua harus saling bekerja sama. Pada lembaga pendidikan sekolah, peran masyarakat ini terwakilkan oleh orang tua siswa ataupun wali murid. Hal itu termuat dalam faktor-faktor tertentu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dikemukakan oleh Sudarman Danim bahwa salah satu penentu peningkatan mutu pendidikan menurut Sudarwan adalah hubungan kerjasama, yaitu hubungan kerjasama antara lingkungan sekolah dan masyarakat, dalam hal ini yakni orang tua siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui peran orang tua dalam menjalin kerjasama dengan sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Hakim. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi siswa dalam belajar di Madrasah Al-Hakim. Yang ketiga, untuk mengetahui pelaksanaan bagaimana kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan apa saja faktor penghambat kerjasama tersebut. Untuk memudahkan penelitian ini, maka saya batasi dengan menentukan atau merumuskan masalah pertama, bagaimana peran orang tua dalam menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi siswa dalam belajar di MTS Al-Hakim. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana faktor pendorong dan penghambat kerjasama orang tua dan sekolah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Metodologi penelitian, karena jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen lainnya. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui kata-kata dan tindakan yang dikumpulkan peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru, termasuk wali murid dan murid itu sendiri. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Yang kedua, dilakukan melalui wawancara, interview, dan kuesioner atau angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan alat bantu pedoman observasi dan wawancara untuk memudahkan dan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pedoman observasi dirancang sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan kerjasama orang tua dan pihak sekolah dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa di Madrasah Sanawiyah Al-Hakim. Sumber data pertama, sumber data secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa, diantaranya orang, tempat, kertas. Sumber data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi dengan para pihak yang terkait, yaitu khususnya kepala sekolah, guru, dan teman sejawat. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu menjelaskan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Reduksi data, data reduction ini berkaitan dengan teknik analisis data. Yang pertama dilakukan data reduksi, yang kedua penyajian data atau data display. Penarikan kesimpulan dilakukan secara mereduksi data dan menyajikan data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Baik, teman-teman, pengertian kerjasama menurut Slamet, kerjasama merupakan usaha atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, Epstein dan Sheldon menyatakan bahwa kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan konsep yang multidimensial, di mana keluarga, guru, pengelola, dan anggota masyarakat secara bersama-sama menanggung tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan akademik siswa sehingga berakibat pada pendidikan dan perkembangan anak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama sekolah dengan orang tua merupakan usaha sekolah dan orang tua untuk saling bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan perkembangan anak secara multidimensial untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan kerjasama antara sekolah dan orang tua dapat dikelompokkan menjadi keterlibatan dan partisipasi. Pengertian motivasi di surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah juga berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan, sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya lah kita kembali. Motivasi belajar merupakan daya penggerak di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Dimyati mengatakan bahwa keberhasilan belajar anak dapat ditentukan oleh motivasi belajar yang dimilikinya. Faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Purwanto, pertama faktor higien, yaitu faktor yang mempertahankan tingkat motivasi kerja karyawan kalau dihubungkan dengan bagaimana karyawan bisa berprestasi di tempat kerjanya. Yang kedua, faktor motivator merupakan faktor yang memberikan dorongan atau motivasi. Sedangkan menurut Saidan dan Sayuti, motivasi seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, ada jaminan karir, status dan tanggung jawab, dan terakhir peraturan yang fleksibel. Ini bentuk-bentuk motivasi. Kemudian menurut Purwanto, hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain. Menurut Epstein ini kemudian terakhir saya sampaikan hasil penelitian. MTS Al-Hakim sudah menerapkan berbagai kegiatan
Yang pertama dalam bentuk workshop kegiatan parenting, mengenalkan teori-teori parenting yang seperti pola bimbingan pengasuhan, mengenalkan psikologis anak, fase perkembangan anak. Ada juga bentuknya workday, yaitu sebetulnya hal ini biasa dilakukan. Hanya di MTS Al-Hakim ini menjadi media untuk saling bekerja sama antara pihak sekolah dan orang tua. Yang ketiga, kegiatan rapat yang diselenggarakan secara rutin, yaitu pada setiap awal tahun pelajaran atau sidang kelulusan siswa pada akhir tahun. Adapun kegiatan yang bersifat non rutin seperti misalnya rapat pengambilan keputusan penyelenggaraan program sekolah. Ada juga kunjungan silaturahmi wali kelas kepada orang tua, ini dilakukan oleh wali kelas kepada pihak keluarga. Yang kelimanya itu ada kegiatan pengajian yang diadakan oleh sekolah yang dihadiri oleh unsur-unsur pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya orang tua. Kesimpulan, MTS Al-Hakim telah melaksanakan kerjasama dengan orang tua dalam bentuk kegiatan yang disepakati yang bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini banyak dirasakan manfaatnya oleh pihak sekolah, orang tua maupun oleh siswa itu sendiri. Terbukti dengan meningkatnya angka partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah. Terbukti juga dengan adanya penurunan angka remedial pada ulangan tengah semester maupun akhir semester, dan semakin menurunnya angka drop out siswa pada sekolah MTS Al-Hakim. Sebagai pelengkap saya sertakan juga dokumentasi. Ini ada profil, ada juga foto-foto. Ini mudah-mudahan demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.